Ya, matur nuwun Pak Nurholis. Izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat para kepala bidang, para pembimas, para kasih kasubag, serta seluruh anggota tim kerja pembangunan zona integritas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah senantiasa kita syukuri nikmat yang diberikan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, nikmat sehat, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai aparatur sipil Kementerian Agama. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan rasa syukur itu dengan implementasi pelaksanaan tugas-tugas kita dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas rawuhnya menggunakan media conference, media Zoom meeting kepada para seluruh peserta rapat koordinasi percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Kanwil. Tentu kami berharap kita diberi kesehatan, kita tahu semula kita akan melaksanakan kegiatan secara langsung, tatap muka, tetapi kita mau tidak mau kantor kita di lockdown, maka kegiatan ini bisa dilakukan melalui Zoom meeting. Meskipun beberapa yang hadir ini juga Zoom meetingnya dari kantor, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sehat dan bahagia. Bapak-Ibu sekalian, para kabid, pembimas, dan para hadirin yang berbahagia, tentu seperti kita ketahui bahwa sedianya Pak Kanwil akan memimpin kegiatan ini karena ada kegiatan yang bersamaan. Tadi pagi dengan para rekan Kemenak juga beliau berkenan untuk memimpin sebentar, selanjutnya kita secara teknis, dan pada siang hari ini beliau tidak hadir, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Yang kedua, seperti kita ketahui bahwa pembangunan zona integritas itu menjadi sebuah keharusan, mau tidak mau kita harus melakukan reformasi birokrasi. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan program reformasi birokrasi, tadi sampaikan oleh Pak Nurholis mungkin sudah 2 tahun yang lalu, tetapi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan waktu yang 2 tahun lalu itu, kita genapkan 2 tahunnya dengan selesai nanti di 2020, kita bisa menghadirkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang pantas, yang layak disebut sebagai Satker Zona Integritas. Tentu untuk disebut Satker Zona Integritas, banyak hal yang harus kita lakukan, seperti kita ketahui nanti kawan-kawan dari Subag Ortala Kepegawaian, terima kasih untuk persiapannya, ini secara maraton selain mengawal yang di kabupaten kota, 35 kabupaten kota juga harus mengawal di Kanwil, maka nanti saya berharap, tadi sudah sampaikan para kabid, pembimas, kasubag, kasih, dan semua yang hadir di dalam forum ini, yang sudah ditetapkan dalam keanggotaan, menjadi tim kerja zona integritas, mudah-mudahan kita bisa berkompetisi. Kita bisa memantaskan diri sebagai Kanwil tentu harus lebih baik dibanding Kemenak Kabupaten Kota. Banyak Kemenak yang sudah melakukan proses pembangunan zona integritas, mereka sudah dievaluasi, dinilai, tapi di Kanwil belum. Nah, kita nanti tunjukkan bahwa kita sudah siap. Sebenarnya secara teknis sudah dipersiapkan, hanya saja gongnya ini kita perlu bersama. Jadi kawan-kawan di Ortala tidak mau bekerja sendiri gitu kan, wah nanti kurang seru. Nah, maka melalui forum ini tentu kita harus melibatkan semuanya. Ya, baterainya habis nih, mungkin biar tidak terlalu lama. Ya. Jadi Kemenak Jateng Majeng yang di
digulirkan atau yang diprogramkan oleh Pak Kanwil, tentu kita harus mendukungnya dalam rangka untuk menjadikan Kanwil kita juga Kanwil yang sudah reformasi birokrasi, mengubah bentuk, mengubah birokrasi kita menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa terwujud, salah satunya dengan melakukan pembangunan zona integritas adalah dalam rangka untuk percepatan reformasi birokrasi. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mendengar adanya reformasi birokrasi. Ada pembangunan zona integritas. Ini pada intinya adalah sama. Mungkin sedikit untuk mengantarkan bahwa pembangunan zona integritas itu adalah bagian dari upaya melakukan percepatan reformasi birokrasi. Jadi kalau reformasi birokrasi ada 8 area perubahan, itu sesuai dengan KMA 633 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi, maka yang berkewajiban melaksanakan reformasi birokrasi adalah pusat. Jadi reformasi birokrasi pada Kementerian Agama Pusat yang meliputi unit eselon 1 pusat dan seluruhnya, juga diwajibkan untuk para unit eselon 1 pusat. Jadi reformasi birokrasi adalah untuk pusat dan eselon 1 pusat. Nah berikutnya kita dalam rangka proses pelaksanaan pembangunan atau dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Agama yang satkernya sangat besar, tentu untuk melakukan percepatannya adalah salah satunya melalui pembangunan zona integritas pada setiap satuan kerja atau unit pelaksana teknis yang ada di provinsi, di kabupaten kota, atau di perguruan tinggi. Ini yang harus melakukan pembangunan zona integritas. Nah, jadi intinya sama. Kalau reformasi birokrasi di pusat 8 area perubahan karena ada penguatan perundang-undangan atau regulasi dan penataan organisasi, maka di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau di kabupaten kota kita hanya 6 area perubahan, yaitu area perubahan manajemen perubahan, penataan manajemen SDM, penataan tata laksana, penataan akuntabilitas, penataan pengawasan, penguatan pengawasan, juga peningkatan kualitas layanan. Nah ini yang menjadi harapan kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tentu di Kanwil Kementerian Agama harus melakukan 6 area tadi harus digarap. Intinya proses bisnis atau pengungkit dari pelaksanaan zona integritas itu harus kita lakukan. 6 area itu tidak bisa dikerjakan oleh 1 orang atau 2 orang, tapi kita harus bersama-sama. Jadi reformasi birokrasi ini atau pembangunan zona integritas di Kanwil harus melibatkan seluruh unsur pegawai yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kita relatif lebih ringan harusnya, karena kantor kita hanya kantor yang ada di Sisingamangaraja. Kita lebih ringan karena jumlahnya mungkin lebih sedikit. Ini menjadi tantangan yang menarik. Kira-kira kita bisa enggak dibanding dengan para Kankemenak Kabupaten Kota. Karena Kankemenak Kabupaten Kota dia harus melakukan pembangunan zona integritasnya itu sampai ke KUA, ke madrasah. Itu. Nah, sementara kita di Kanwil hanya kantor Kanwil saja. Minimal itu yang harus kita lakukan. Maka menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat mungkin kita bisa lakukan, tentu dengan kita bersama-sama. Jadi seluruh unsur pimpinan nanti harus bersama-sama saling mendukung, saling bahu-membahu, saling mensupport terkait dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas yang ada di kita. Maka kita pastikan seluruh kabak, ya kalau kabak 1 ya, kabak, seluruh kabit, pembimas, dan jajarannya sampai ke pegawai jabatan pelaksana, fungsional tertentu, pramubakti, semua yang bekerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Jalan Sisingamangaraja, itu harus memastikan ikut terlibat dalam proses pembangunan ZI ini. Tentu sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangannya masing-masing. Sehingga nanti tidak ada saling balapan. Jadi kalau sebagai ketua ya apa sih tugasnya ketua? Pengarah,
terus Pokja dan sebagainya. Lah ini harus kita sepakati Bapak Ibu sekalian, nanti ada porsinya masing-masing. Kita harus bekerja, yang pramubakti juga harus terlibat dalam pembangunan zona integritas ini. Dia harus melakukan apa? Cleaning service juga harus, satpam itu harus terlibat. Ini kita harus memastikan semuanya harus bergerak. Ini masih ada waktu 2 bulan, mudah-mudahan di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita bisa melaksanakan konsolidasi, koordinasi meskipun melalui Zoom meeting, melalui daring, karena memang kita harus menjaga jarak, karena mau tidak mau dalam bekerja kita harus protokol kesehatannya COVID-19, selalu memakai masker, gitu kan, kalau pas tidak ngomong atau tidak makan, terus selalu sering atau mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak, protokol kesehatannya harus dilakukan. Nah ini bagian dari upaya kita untuk mencegah kita terpapar COVID. COVID-19, kawan-kawan yang sudah terpapar, dinyatakan positif dan sebagainya, tentu itu bukan suatu aib. Mohon untuk dibantu, kita support kawan-kawan yang saat ini sedang dapat cobaan untuk dikarantina diri, karantina mandiri, terus mungkin ada di isolasi, itu juga kita support agar tetap sehat dan segera pulih sehingga bisa membantu kita dalam membangun reformasi birokrasi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Itu yang harus kita lakukan, jadi secara masif kita harus melakukan bersama Bapak Ibu sekalian. Nanti di masing-masing tugas fungsi itu juga pada saat melaksanaan tugas fungsinya itu dikembangkan bahwa ini adalah dalam rangka pembangunan zona integritas. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang pondok pesantren, di bidang madrasah, di bidang kepegawaian, di bidang umum, di bidang perencanaan, kemasjidan, gereja dan sebagainya, saya kira semua agama harus kita sampaikan bahwa kita sedang melakukan pembangunan zona integritas untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi yang akan dinilai dalam pembangunan zona integritas itu ada 2 komponen. Satu komponen pengungkit dan komponen hasil. Ini nanti secara teknis ada semua di KMA 633 2020. Nanti Pak Nurholis semuanya harus kita share supaya nanti kita ada satu pemahaman yang sama. Jadi KMA 633 2020 itu adalah pedoman tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama. Di situ apa yang menjadi garapan reformasi birokrasi, apa yang menjadi garapan pembangunan zona integritas. Tentu kita melaksanakan yang pembangunan zona integritasnya, sesuai porsi kita. Dan apa-apa yang harus dilakukan ada semua di situ. Lah sehingga kita monggo bersama-sama, kita cermati, terus bagaimana adalah kita melakukan improvisasi agar kita bisa mengimplementasikan regulasi yang sudah dibuat. Tujuan KMA itu adalah supaya kita ada pemahaman yang sama, kita mau melakukan reformasi birokrasi, kita mau melakukan pembangunan zona integritas. Terus langkah-langkah yang harus dilakukan kita harus sama, supaya nanti pada saat pengumpulan dokumen, terus pelaksanaan program-program yang ada dalam pembangunan zona integritas itu harus linier antara di Kanwil dengan yang di Kemenak, yang di Kanwil dengan yang ada di pusat. Ini juga harus sama Bapak Ibu. Ini nanti kita pahami bersama, monggo silakan di KMA ada semuanya. Saya yang mengantarkan dan berikutnya adalah tadi sudah saya sampaikan ada 2 hal yang dinilai nanti adalah terkait dengan komponen pengungkit. Komponen pengungkit adalah hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kita itu menjadi maksimal, lebih baik. Jadi aturan kerja kita, tata laksana kita, pengawasan kita dan sebagainya itu harus kita optimalkan. Dokumen-dokumen pendukungnya juga harus kita lengkapi. Kawan-kawan di Subak Ortala sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk rujukan kita Bapak Ibu. Nanti ada itu per area perubahan, nanti ada namanya data dukung PMPZI 2020 Kanwil Kementerian Agama, nanti rekap upload data dukung atau eviden itu per manajemen perubahan, per area perubahan.
Jadi masing-masing sudah ada kira-kira garapannya apa, terus pertanyaannya apa, dokumennya apa saja yang harus ada. Saya kira sudah ada panduannya di situ. Lah nanti masing-masing anggota tim itu di bawah pimpinan nanti ketua timnya mungkin para eselon 3-nya itu monggo dikoordinasikan. Nanti setelah acara ini saya kira kita tidak bicara secara teknis di sini. Nanti berikutnya adalah kita atur kegiatan-kegiatan untuk konsultasi, konsolidasi secara teknis. Jadi di tengah-tengah kesibukan ini tentu kita tidak bicara kalau ngomong teknis nanti panjang yang area manajemen perubahan dijelaskan, nanti yang area lain mendengarkan lama juga tidak nyaman juga. Maka nanti per area kita jadwalkan lagi, per area kita mantapkan per area. Kira-kira itu yang nanti akan kita lakukan. Jadi ketika 6 area perubahan itu bisa kita lengkapi, maka pelaksanaan tugas fungsi kita itu berjalan dengan baik. SOP-nya, aturan main, kepegawaiannya, apakah sudah ada regulasi tentang penilaian kinerja dan sebagainya. Dan nanti akan kita lengkapi. Dokumen-dokumen itu Bapak Ibu sekalian, secara dokumentatif draftnya itu sudah kita siapkan untuk kabupaten kota. Maka ketika nanti di Kanwil belum ada, nanti kita bisa carikan. Kita buatkan dokumen-dokumen itu karena memang sebenarnya kita sudah biasa mengerjakan itu. Cuma persoalannya adalah tidak terdokumentasikan. Jadi misalnya Pak Ohim memberikan bantuan operasional misalnya, atau memberikan izin operasional pondok pesantren. Itu sebenarnya sudah ada usulan selesai jadi. Cuma ketika ditanya SOP-nya ada enggak? Ada, bisa jadi ada. Tapi kerjanya berdasarkan SOP tidak. Bisa jadi kan enggak, karena sudah di luar SOP aja sudah selesai. Nah ini yang nanti akan kita benahi, kita lakukan Bapak Ibu sekalian, izin operasional madrasah dan sebagainya. Nanti akan kita lengkapi. Itu hal-hal yang harus kita siapkan untuk komponen pengungkit. Nah kalau komponen pengungkit itu sudah lengkap, sudah ada, itu harapannya adalah birokrasi kita itu berjalan dengan baik Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah komponen pengungkit itu dikasih bobotnya 60. Lah yang 40 adalah komponen hasil. Nah komponen hasil ini Bapak Ibu sekalian tentu nanti akan berdasarkan salah satunya adalah survei internal. Apakah semua yang kita layani karena kita sudah bekerja sesuai dengan tugas fungsinya yang sudah sesuai dengan aturan itu merasa puas enggak? Merasa terlayani enggak? Dan nanti survei itulah yang akan mengetahui apakah komponen hasil dari administrasi yang baik itu sudah dirasakan atau tidak. Lah yang akan disurvei adalah terkait dengan layanan haji, layanan KUA, layanan madrasah. Nah ini nanti akan kita gali sehingga nanti teman-teman dari bidang Bimas Islam khususnya Urais, haji maupun madrasah, saya kira itu nanti akan lebih konsen lagi. Tapi tidak mengurangi, yang lain juga harus melakukan sama. Kami di Tata Usaha tentu sedang berusaha untuk membenahi bagaimana layanan administrasi kita menjadi lebih baik lagi. Layanan umum, layanan persuratan kita sedang menyiapkan tata naskah dinas elektronik, termasuk nanti ada tanda tangan elektronik. Sehingga nanti para kabid, kasih maupun staf bisa melaksanakan koordinasi pekerjaan-pekerjaan administrasi persuratan bisa dari mana saja. Kira-kira itu yang akan kita lakukan. Nah, berikutnya adalah selain administrasi persuratan, tentu di bidang kepegawaian kita akan melakukan pemutahiran data pegawai. Jadi nanti tolong masing-masing bidang data-data pegawai yang ada di kita mutahirkan agar kita dapat memperoleh peta pegawai. Jadi kita akan membuat peta pegawai kita. Jadi di masing-masing bidang ada jabatan pelaksana apa saja, sudah berapa lama di situ, terus pangkat golongannya berapa, terus tingkat pendidikannya, kualifikasi, punya prestasi apa saja dan sebagainya. Itu nanti akan dicatat, sudah pernah mengikuti diklat apa saja. Lah, kalau sudah kita mempunyai peta pegawai,
yang hasil dari pemutahiran data melalui Simpek, nanti kita akan melakukan program namanya penilaian kompetensi pegawai. Nah, penilaian kompetensi pegawai yang sering kita dengar namanya adalah, salah satunya adalah assessment. Perlu kami sampaikan bahwa assessment adalah bukan semata-mata untuk promosi pegawai. Ini yang harus kita pahami bersama, bukan hanya untuk promosi pegawai. Jadi kita mau melakukan assessment itu bukan untuk promosi, tetapi adalah untuk pemetaan kompetensi pegawai. Kita harus rubah pemahaman kita bahwa assessment adalah untuk pemetaan kompetensi pegawai. Sehingga kita akan memperoleh peta kompetensi, sehingga dari peta kompetensi itu kita akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya karena sebagian besar pegawai kita belum paham tentang komputer, maka perlu diklat komputer. Siapa yang harus ngikutin diklat? Ya hasil dari kompetensi tadi yang tidak bisa. Siapa, kita perlu misalnya ada berapa orang yang harus mempunyai sertifikat Barjas. Nah, ketika belum punya, berapa yang harus dilakukan diklat dan sebagainya. Nah, itu untuk kepentingan diklat. Juga untuk rotasi mutasi. Rotasi mutasi itu harus dilakukan karena kita sesuai dengan PP 11 kita tidak boleh lebih dari 5 tahun ya. Di situ kita juga harus memetakan. Nah, pada saat melakukan rotasi tentu harus sesuai dengan kompetensinya. Misalnya staf di haji nanti harus tukar dengan staf di Bimas Islam. Tentu yang kualifikasinya sama. Jangan sampai di haji kualifikasi 1, KW 1, nanti dari Bimas Islam yang dipindahkan KW 3. Atau sebaliknya. Maka ketika kita tahu kompetensinya, peta kompetensinya, kita tidak akan salah menempatkan orang. Itu untuk rotasi mutasi. Nah, berikutnya tentu untuk promosi. Nah, promosi inilah nanti yang akan kita lakukan, dasarnya juga dasar dari hasil assessment. Kompetensinya seperti apa? Kualifikasinya dapat enggak dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi penghitungan untuk melakukan pansel atau berzakat. Nah, itulah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu terkait dengan penataan SDM, penguatan SDM. Itu. Jadi dengan area perubahan yang harus kita kawal semua, insya Allah data dukungnya sudah ada, nanti tinggal kita lengkapi. Secara teknis nanti kita akan bareng-bareng. Kami di bagian tata usaha, para kasubag nanti akan mendukung apa yang dilakukan oleh Kanwil. Tentu masing-masing bidang pembimas juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung adanya percepatan pembangunan zona integritas di Kanwil. Ini jangan sampai nanti kita disalib ya, ditututi, didahului oleh Kemenak Kabupaten Kota. Ini Kemenak Kabupaten Kota sudah bergerak. Termasuk nanti layanan-layanan umum, tentu pada saat kita melakukan pembangunan zona integritas, ini kita perlu banyak perubahan. Seperti sampaikan Pak Kanwil bahwa layanan kerumah tanggaan kita harus dibenahi. Nanti masing-masing gedung, masing-masing ruangan itu harus dirapikan. Barang-barang yang mangkrak itu juga kendaraan sebagian sudah mulai dihapus, mobil, motor sudah mulai dihapus. Nanti tidak ada motor yang atau kendaraan yang tidak terpakai atau tidak bisa digunakan masih nongkrong di kantor. Nanti harus segera kita hapus. Mudah-mudahan dapat penggantinya. Terus layanan-layanan tentang misalnya toilet, terus rambu-rambu dan sebagainya juga harus dibenahi. Tentu semua harus selain sarana prasarana juga layanan kita dalam rangka layanan service excellence tadi ya. Jadi layanan Kementerian Agama akan dilihat baik mulai dari satpam di depan. Pintu gerbang itu sudah bempernya ada di satpam. Kalau satpam kita tidak serem-serem terus rapi, menggunakan atribut resmi sebagai petugas satpam yang seharusnya, terus di situ disiplin, senyum, salam, sapa itu yang harus dilakukan, itu mulai dari satpam dimulai, diarahkan ketika perlu layanan apa. Jadi jangan sampai mereka tanya, itu harus sebelum mereka tanya kita harus sudah bertanya dulu. Apa yang bisa kita bantu Bapak? Apa yang bisa kita bantu Ibu dan sebagainya.
Tentu itu kewajiban kita. Lah nanti di front office-nya, tentu seluruh layanan nanti melalui PTSP. Nah di PTSP itu perlu orang-orang yang memang siap untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Nah berikutnya tentu bukan hanya yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kita pastikan cleaning service kita sebagai pegawai, mulai dari staf, kasih, kasubag, kabak, pembimas, dan kabit, sampai Pak Kanwil, itu jangan sampai ketika ada tamu terus cuek. Pokoknya kalau ada orang asing ya kita sapa, apa kabar, assalamualaikum, selamat pagi, apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Saya kira sapa atau salam dari kita itu akan meneduhkan para tamu-tamu kita. Lah mudah-mudahan mereka akan terasa bahwa kita melayani dengan baik. Itu terkait dengan layanan agar kita bisa melakukan bersama-sama. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu. Nanti secara teknis tentu tadi disampaikan oleh Pak Nurholis juga kira-kira timnya siapa saja di area manajemen perubahan, di tata laksana, di SDM dan sebagainya. Nanti tinggal dibagi. Berikutnya adalah kita melakukan rapat-rapat koordinasi ya, rapat-rapat koordinasi untuk memastikan kita memahamkan. Nah kalau itu sudah dilakukan bergerak, nanti kita sambil mempersiapkan bahwa kita perlu menunjuk adanya agen perubahan. Agen perubahan atau role model adalah orang-orang yang nanti bisa menjadi contoh. Gambaran saya, mau tidak mau, suka tidak suka, nanti seluruh eselon 3 itu harus jadi kita tetapkan dulu sebagai agen perubahan. Role modelnya, kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus jadi eselon 3 harus bisa jadi contoh. Lah, agen perubahan inilah bukan hanya dia mempunyai ide-ide yang bagus, tetapi adalah ide yang bagus juga dilengkapi dengan kebijakan, mempunyai kebijakan, mempunyai power, mempunyai kemampuan untuk bagaimana mewujudkan perubahan-perubahan yang ingin dibangun. Jadi nanti masing-masing area, monggo bersama-sama, masing-masing garap areanya masing-masing. Maksimalkan sebaik mungkin. Tentu adalah kita tidak sektoral. Kita bicara Kanwil itu ya Kementerian Agama dari semua bidang, semua pembimas dan TU. Semuanya sama. Anggaran yang ada di Kementerian Agama adalah anggaran Kementerian Agama, bukan anggaran TU saja, atau anggaran di haji saja, atau di bimas saja. Tapi adalah untuk kita semua. Hanya saja tentu pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan. Nah ini kalau kita bisa lakukan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa lebih cepat lagi untuk melakukan perubahan. Perubahan ini sebuah keniscayaan, tentu kita ingin bahwa kita masuk dalam bagian orang-orang yang berperan dalam proses perubahan di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Perubahan itu tentu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Hanya saja buahnya belum kita petik. Nah, kami ingin agar kita sekarang yang diberi amanah di Kanwil ini, bagian dari rasa syukur kita. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kemuliaan sebagai eselon 3, 4, maupun pegawai yang ada di Kanwil, tentu kita salah satunya adalah wujudkan dengan pembangunan zona integritas ini. Nah, kita akan lakukan bersama-sama Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita inginkan bukan hanya untuk kepentingan sekarang, tetapi adalah untuk kepentingan jangka panjang. Jadi dampaknya yang akan kita rasakan. Mungkin kita dalam kurang setahun lagi atau 2 tahun lagi mengabdi di Kementerian Agama, tapi minimal meskipun kita waktunya tinggal sedikit, tinggal 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun, itu kita bisa meninggalkan, menorehkan sejarah yang baik bahwa kita terlibat dalam proses pembangunan zona integritas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Mohon kita ingatkan bahwa jangan sampai nanti teman-teman di kabupaten kota melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kita di sini nanti ketinggalan. Lah monggo kami harap kita jangan sampai ketinggalan, gitu. Tapi tujuannya bukan hanya sampai ketinggalan, kita ingin memperbaiki. Minimal ketika sistem di Kementerian Agama Jawa Tengah ini menjadi baik,
Kita sebagai pimpinan, kita sebagai staf, nanti lama-lama kan umurnya tua. Nah ketika umurnya sudah tua, sistemnya sudah bagus, kita lebih ringan. Yang muda-muda tolong juga harus semangat. Kadang-kala ada yang, wah kita membangun Pak, kalau nanti dapat prestasinya yang dapat juga para pimpinan saja, kita mas staf nggak dapat apa-apa. Jangan berpikiran gitu, kita lakukan untuk persiapan kita. Suatu saat tentu para pimpinan, para eselon 3, eselon 4 nanti juga akan pensiun juga. Akan pensiun, akan pindah. Yang ganti siapa? Tentu yang muda-muda. Kalau Allah Tuhan berkehendak panjenengan yang muda-muda nanti jadi pimpinan, tentu adalah sistemnya sudah ada, sudah baik. Tinggal menjalankan. Tapi kalau Tuhan berkehendak bahwa nasib kita sampai pensiun nanti jadi staf, itu kan, ya sudah. Tapi minimal adalah sistemnya sudah baik. Sehingga kita jadi staf yang sudah tua, kerjanya tetap nyaman. Kira-kira itu yang harus kita bangun Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa melakukan perubahan-perubahan lebih baik. Dan tentu salah satu tadi di bidang penataan SDM, kita mau melakukan pemenataan itu di bidang umum, di bidang keuangan, perencanaan, termasuk kita sedang menyiapkan renstra kita Bapak Ibu. Renstra kita tentu mengacu kepada renstra pusat, kita sedang menyiapkan renstra kan Kemenak Kabupaten Kota, tentu renstranya satu, supaya nanti perjanjian kinerjanya itu satu. Dan nanti ketika renstranya sudah jadi, tentu proses penyusunan renstra Kanwil kemarin melibatkan semua unsur pimpinan. Itu poin. Jadi nanti di PMPZT akan ditanya, apakah mempunyai renstra? Jawabannya ada. Apakah renstra disusun berdasarkan komitmen pimpinan? Apakah pimpinan mengawal dan sebagainya? Apakah punya perjanjian kinerja? Apakah perjanjian kinerjanya itu terukur dan sebagainya? Nanti akan kita lakukan proses-proses itu dan kita dokumentasikan. Jadi untuk mengingatkan kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa pembangunan zona integritas ini seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas fungsi kita mohon untuk selalu dimulai dari kata-kata kalau kita selain bismillah kan, tapi juga dimulai bahwa dalam rangka percepatan pembangunan zona integritas di Kementerian Agama perlu dilakukan misalnya akreditasi guru agama gitu dan sebagainya untuk layanan haji dengan manasik haji sepanjang tahun dan sebagainya. Itu dimulai untuk reformasi birokrasi. Lah ini semua harus didokumentasikan, ada data dukungnya, jadi setiap kegiatan harus ada surat undangannya, harus ada daftar hadirnya, harus ada notulensinya, harus ada dokumentasi fotonya, dan juga ada outputnya, output dari kegiatan itu. Lah ini akan menjadi bagian dari laporan kinerja. Laporan kinerja kita itu akan ada laporan triwulanan. Jadi selain laporan kinerja juga nanti ada laporan atau serapan anggarannya. Jadi harus linear. Dan ini akan menjadi bahan laporan Kanwil tahunan atau yang dulu sering disebut laporan kinerja. Ya, sekarang dulu LAKIP ya, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sekarang disebut LKJ, laporan kinerja. Ini akan mendukung Bapak Ibu supaya nanti proses atau progres reformasi birokrasi atau pembangunan ZI kita menjadi lebih baik. Terkait dengan LHKSN, pastikan bahwa semua pegawai di Kanwil yang jumlahnya mungkin tidak sampai 300 itu bisa segera mengisi. Pokoknya diupdate. Nanti kalau ada yang bingung, tanya kepada teman-teman di Ortala. Nanti dibantu. Tapi pastikan semuanya harus mengisi, mengupdate LHKSN. Laporan harta kekayaan LHKSN, laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Ini pastikan kita harus mengisi segera. Terus temuan-temuan, tidak ada saldo temuan, maka kalau ada temuan segera diselesaikan. Kalau ada kesulitan bisa koordinasi dengan teman-teman di Ortala. Itu LHKSN. Terus nanti banyak hal yang harus kita lakukan untuk pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat itu. Nah kita sudah menyiapkan ada di bawah ada Pawon RB itu sebuah
tempat yang nanti bisa digunakan untuk rapat-rapat terkait dengan pembangunan zona integritas kita. Jadi monggo silahkan saja ketika memang diperlukan koordinasi di sana, kita siapkan untuk koordinasi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mempunyai pemahaman yang sama, ghiroh yang sama, semangat yang sama untuk membangun Kanwil Kementerian Agama ini menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu, terima kasih, dan berikutnya mungkin perlu ada sedikit diskusi atau masukan buat kami, Pak Kabid, Pak Pembimas, atau siapa saja, monggo. Kita sekarang jam berapa? Kita batasi mau sampai jam berapa? Sekarang sudah jam 2:04. Kita sepakat sampai jam berapa nih? Jangan terlalu sore juga. Jam 2 apa 2:04? Jam 2, Pak. Jam 2. Oke, siap. Ikut. Masih ada waktu 1/4 jam. Monggo, silahkan dari Pak Kabid atau Pak Pembimas atau Kasih atau Kasubag atau staf. Monggo, silahkan kita diskusi untuk kepentingan bersama. Yang mau menyampaikan pendapatnya, saran, kritik yang membangun, bisa lambaikan tangannya. Ya, Pak Kabid PD Pontren, monggo Pak Kabid. Di unmute dulu, di unmute. Nah, ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Kabag selaku pimpinan rapat, yang hormati Bapak Kabid, Pembimas, Kasih, Kasubag, semuanya, tim JI. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini semoga keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kemudahan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Amin. Dan teman-teman kita yang baru terkena COVID, semoga segera disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih Pak Kabag, cukup Mute Pak, di mute lagi, dibuka lagi. Pak Kabid, dibuka mute-nya Pak Kabid. Unmute dulu Pak Kabid. Suaranya, Pak. Pak Nur Abidi, nggak ada suaranya Pak Nur Abidi. Oh, saya kira sudah masuk, ternyata belum ya? Oh, belum Pak. Ini Sekarang sudah masuk. belum berasa. Nah. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang hormati Pak Kabag selaku pimpinan rapat, Bapak Kabid, Pembimas, Kasubag, Kasih, dan teman-teman semuanya, JFU, JFT semuanya. Saya sangat berterima kasih bisa bertemu seperti ini semuanya, berarti insya Allah dalam keadaan sehat, kan begitu. Amin, insya Allah. Karena yang paling penting hari ini itu sehat itu utama dan segala-galanya. Sehat dan ketawa. Walaupun harus ke kantor juga ini kan. Iya, Pak. Kalau tadi pagi saya rapatnya dari rumah, tapi karena ini tertarik dengan Pak Kabag, kok Pak Kabag di kantor, saya nusul ke kantor aja, berarti saya sehat kan begitu. Semoga yang lain juga begitu. Amin. Ini Pak Kabag, ini kelihatannya perlu langkah cepat ya, karena target tanggal 8 harus ngeklik bareng itu ya. Ya, siapa? Nah, karena itu harus ngeklik bareng, dalam waktu dekat juga masing-masing subsistem, ini kan dari berbagai sistem tadi itu ya, ada 6. Oke. Ada 6 bagian, maka masing-masing bagian tim kecil itu harus merapatkan barisan komunikasi dengan anggotanya kan gitu. Oke, Pak. Karena saya sendiri kalau tidak salah di bagian pelayanan itu juga belum ketemu dengan tim saya atau tim kami, dan kemungkinan tim lain juga sama kan gitu. Sehingga nanti harus ada schedule yang pasti, apakah di target tanggal berapa itu semuanya dari sub-sub itu sudah rapat dan sudah melaporkan progresnya seperti apa. Ini kan penting, harus ada target waktu. Kalau enggak, khawatir. Saya yakin masing-masing bidang ingin keluar semua. Kalau swabnya non-reaktif atau negatif, itu kan otomatis semuanya akan keluar. Contoh aja di bidang Pontren ini juga, kalau itu teman-teman aman swab hari Sabtu, besok pagi itu sudah ada keluar. Dan itu sampai tanggal 15, mungkin yang lain juga sama.
Sehingga nanti harus betul-betul di-manage demikian rupa sehingga target itu akan tercapai. Itu Bapak Kabak, hanya usulan kami seperti itu, dan pengendali saya yakin di Pak Kabak akan begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya jawab dulu ya nanti satu-satu. Ya, matur nuwun Pak Kabid PD Pontren, Pak Nur Abadi. Oke, ini sebagai persoalan, tapi bisa lah insya Allah kita lakukan semaksimal mungkin, harus kita lakukan. Tentu dengan waktu yang pendek, kita optimalkan, dokumen-dokumen itu kita siapkan Bapak. Nah, nanti secara formal masing-masing area, tim area perubahan tadi, nanti akan kita konsolidasikan. Kita akan koordinasikan, kita atur waktunya, meskipun menggunakan daring ya Pak Hamid, kira-kira bisa ya, nanti menggunakan daring, tetapi dalam pelaksanaannya bisa dikerjakan, mudah-mudahan bisa dikerjakan dari mana saja. Intinya di situ adalah komitmen, karena dokumen-dokumen ini bisa kita kirimkan melalui email atau melalui sistem. Nah, tinggal adalah kemauan kita untuk menyempatkan diri. Kira-kira itu. Jadi bisa dari mana saja. Mudah-mudahan sih intinya kita tetap selalu sehat semua. Sehingga kalaupun bisa di kantor tapi sakit juga percuma juga, nggak bisa kerja juga. Iya, bahaya kan? Itu kalau di kantor. Bahaya kan? Ya mendingan kita tetap sehat, tetapi kita bisa melaksanakan program kerja kita. Saya kira itu nanti bisa diatur, bisa dari mana saja. Karena semuanya harus berjalan, semuanya harus bekerja, tinggal nanti kita ya harus sebijak mungkin lah. Kita tentu ingin bersama-sama, Kemenak Jateng itu harus majeng. Tapi majengnya itu harus majeng sareng. Jadi tidak majeng sendiri-sendiri. Nanti kalau majeng sendiri-sendiri nggak akan jadi, tidak reform berarti. Kita masih sektoral di situ. Oke, saya kira itu Pak Kabid nanti kita pertimbangkan. Terima kasih untuk saran dan ini mengingatkan kami untuk lebih cermat lagi. Terima kasih. Yang lain angkat tangan. Pak Imam dengan elingnya Pak Imam. Mana nih Pak Imam? Pak Imam Bukhari. Elingnya gimana elingnya nih Pak Imam? Ada nggak? Rawuh nggak? Oh ya, yang lain ada elingnya. Jadi nanti termasuk aplikasi-aplikasi sistem yang ada itu juga harus kita benahi. Terus inovasi-inovasi, mungkin panjenengan di Bimas ada penyuluh yang punya inovasi dan sebagainya, saya kira perlu itu dilakukan. Nah, kita di kabupaten kota Bapak Ibu, mereka itu membuat aplikasi-aplikasi untuk memudahkan layanan. Di kabupaten saja, mereka memikirkan bagaimana layanannya menjadi lebih baik. Lah kita di Kanwil itu kan harus bisa lebih baik lagi. Lah kita tentu tidak langsung kepada masyarakat, tetapi adalah bagaimana kita mengkoordinasikan kabupaten kota, layanan-layanan ada di mereka. Mereka bikin aplikasi ada namanya apa? Web namanya Sibawor, sistem aplikasi Banyumas Woro-Woro, singkatannya Sibawor. Ada SIM Salabim, karena Kasubag punya Mubin, maka dimirip-miripin aja SIM Salabim, Sistem Informasi Manajemen Salatiga Bersih Melayani. Ada lagi siapa lagi? Nah ini kalau di Jateng, kalau kita di Kanwil ada namanya Simbo, Sistem Informasi apa itu? Simbo. Online Sistem Informasi Manajemen Berbasis Online Kementerian Agama, Simbo. Nah, itu menjadi induknya. Semua ikut Simbo. Ada perawan, penyimpanan, rupanya. Keceradat, mohon maaf, rupawan bukan perawan Pak Ohim. Ini kalau lama nggak pulang kayak gini. Kacau. Ya itu Pak Abang. Ya, jadi rupawan itu ruang penyimpanan awan.
Jadi dokumen-dokumen yang bersifat aplikasi web dan sebagainya itu disimpan di Rupawan, ruang penyimpanan awan. Kira-kira kalau kita sebut ada namanya apa tuh? Yang kalau di Google apa namanya? Google Drive dan sebagainya. Ini sudah dibuatkan untuk membantu pekerjaan. Jadi dokumen-dokumen yang dipersiapkan untuk para tim setiap area perubahan Bapak Ibu, itu nanti sudah disiapkan apa saja, nanti bisa dilihat kekurangannya apa, monggo silahkan. Ketika semakin cepat semakin bagus. Jadi nanti berlomba-lomba siapa yang cepat, tapi kita bicaranya adalah kanwil ya. Jadi meskipun saya di TU, saya tidak bicara tentang hanya TU saja, tapi tentang Bimas, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya. Nanti yang timnya kebetulan tim area penataan SDM gitu kan, nanti Pak Kabid siapa yang akan mengawal di situ, itu juga bicaranya adalah semuanya. Nah ini harus kita lakukan, mudah-mudahan dalam waktu dekat, tadi saran Pak Kabid PD Pontren, itu kita bisa segera kita siapkan, bisa jadi sih sudah ada gitu kan, tinggal rubah. Tapi paling tidak kita ikut terlibat di situ lah. Jadi ada peran kita semua dalam proses pembangunan zona integritas ini. Saya kira itu. Ada lagi monggo yang perlu menyampaikan? Dari staf mungkin, atau kasih, atau... Oke. Jadi yang sudah ngisi dokumen kan sudah diisi, itu bisa dikirim aja email ke Mas Hamid ya. Ada grup ya, di grup ya. Itu di grup silakan. Pokoknya komunikasi melalui grup. Kemarin Pak Kanwil udah pesen ya. Pokoknya grup itu tidak ada nun sewu. Mungkin adalah berita-berita tentang ZI saja. Jangan berita tentang politik, jangan berita tentang COVID. Biarkan kita serem di grup-grup yang lain. Ini adalah fokus kepada pembangunan zona integritas. Ada pertanyaan, silahkan lemparkan lewat grup kita. Ada saran, ada ide, konsultasi yang seperti itu. Masih kurang dengan bisa dijapri, telepon saja lewat saya dan sebagainya. Monggo, saya kira itu. Ada atau cukup? Cukup. Ya Pak Kabik, Pak Kabak satu. Ya, monggo Pak Karyanto. Ya, terima kasih. Secara prinsip kita semua saling bergandeng tangan untuk menyukseskan pembangunan Sunda integritas. Lalu yang kedua Pak Kabak, tolong kalau bisa yang form LHKSN-nya bisa di-share ya. Kalau ada formnya supaya kita berikan sama teman-teman untuk diisi gitu ya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karyanto. Terkait dengan LHKSN, itu ada aplikasi untuk ngisi LHKSN. Ya. Nanti biar teman-teman di Ortala dikirimkan ya Mas Hamid, kirim ininya, apalah alamat ininya, si Harka. Nah, nanti dicek di aplikasi, di grup kita Pak. Ya. Nanti pokoknya misalnya Pak Karyanto perlu, kita perlu mengisi LHKSN, tolong alamat webnya apa, misalnya gitu kan. Ya. Lewat situ aja, nanti biar direspon. LHKSN, terus nanti usulan misalnya tentang pengendalian gratifikasi, tentang apa dan sebagainya, komunikasi lewat itu saja. Terima kasih. Ya. Bisa di chatting juga bisa. Ya, kira-kira itu Pak. Ya, kita pastiin. Nanti kita juga akan ngawal, kita akan mantau di Kanwil itu ada berapa orang yang belum mengisi. Berapa orang itu siapa saja. Nah mudah-mudahan kita akan bantu juga untuk memantau, mengingatkan, dan nanti mendampingi. Kalau nggak bisa bikin, nggak bisa ngisi, nanti kita kirim ahlinya untuk mendampingi. Karena yang ahli bisa jadi di tempatnya Pak Karyanto ada 5 orang misalnya. Bisa jadi salah satunya ada yang bisa, lah nanti biar dia yang bantu mendampingi. Nanti yang di haji, itu misalnya ada yang bisa ngisi Mas David, wah bisa, lah nanti bisa Mas David kita tugaskan untuk membantu. Saya kira itu nanti kita akan sinergi semuanya bareng-bareng, insya Allah bisa. Tetap semangat, jaga kesehatan, itu kan, kemenak jateng majeng sareng. Nah, ngaten Pak. Ada lagi? Kayaknya sudah ya, udah jam 1 lebih nih.
Jam 2 lebih. Boleh nih. Waalaikumsalam. Pak Ohim, silakan. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Semoga kesehatan selalu berada di kita semua. Amin. Saya hanya menguatkan dari Pak Karyanto tadi, kaitannya dengan pengisian LHK ASN. Kalau itu memang diperintahkan untuk seluruh ASN di Kanwil Kementerian Agama, mungkin sebaiknya bisa diterbitkan nota dinas, Bapak, untuk biar seluruh ASN itu tergerak atau bergerak untuk mengisi LHKSN yang dimaksud. Demikian saja cukup, Bapak. Terima kasih. Matur nuwun Pak Ohim, segera di TL nanti Pak Nurholis kita edarkan nota dinas memastikan seluruh pegawai kita mengisi LHKSN, mengupdate lah minimal gitu. Oke, yang lain cukup? Ada lagi? Coba ada yang bisa angkat tangan untuk ada saran atau kritik yang membangun? Kritik boleh, asal membangun. Ada? Nambah sebentar Bapak. Pak, monggo silakan Pak Nurholis. Pak Kabak. Jadi tadi menjembatani teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ada di Bimas maupun di bidang terkait dengan LHKSN, itu memang kita belum update yang terbaru dari yang urgent. Cuman kemarin ada beberapa yang belum mengisi, itu yang diharuskan untuk memenuhi permintaan daripada urgent untuk pemenuhan LKSN. Terkait dengan submit yang ada di situ, kalau memang ada kesulitan, itu kita sudah dijembatani oleh Mas Hamid bahwasanya kita sudah lakukan integrasi langsung lewat online Pak dengan inspektorat atau irjen di sana. Jadi mungkin baru satu-satunya di Indonesia yang sudah link Kanwil dengan inspektorat terkait dengan LKSN. Jadi nanti kalau ada kesalahan daripada reset password dan lain-lain itu nanti bisa secara online, jadi tidak manual lagi. Itu yang kita kemarin melakukan perubahan selama 2 bulan. Jadi hasilnya begitu. Kedua, terus yang terkait siarkah, kita juga akan membantu secara penuh Bapak Ibu sekalian kalau memang belum ada yang mengisi. Nanti bisa koordinasi dengan teman-teman yang ada di Ortala, kita akan bantu sepenuhnya terkait dengan pengisinya. Yang lain yang kami sampaikan terkait dengan beberapa progres kemarin yang dicanangkan oleh Pak Kakabli dan Pak Kabak terkait dengan lapor.go.id. Kita sudah diapresiasi oleh BPK terkait dengan pelaksanaannya. Sudah bagus. Dan kita juga dapat apresiasi dari Menpan Pak terkait dengan penyelesaian laporan yang tepat waktu. Kita sudah kemarin dapat bintang 5 Pak. Dapat bintang 5 alhamdulillah dukungannya Bapak Ibu sekalian. Dan ini sudah kita berikan ke daerah adminnya yang kemarin cuma di Kanwil, sekarang akan kita berikan sampai ke kabupaten kota untuk penyelesaiannya. Dan ini kemarin sudah disetujui dan baru satu-satunya Bapak yang di Indonesia yang bisa sampai submit ke daerah. Baru Kanwil Jawa Tengah, yang Kanwil lainnya belum bisa. Alhamdulillah ini dukungannya Bapak Ibu sekalian yang ada di Kanwil. Semoga ini jadi memperlancar segala tugas pokok fungsi yang ada di Kementerian Agama, terutama di Jawa Tengah, dan bisa memenuhi segala kebutuhan maupun kendala yang terjadi selama ini. Yang lain Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan pokja-pokja yang kemungkinan bekerja waktu sampai tanggal 8, bagi pokja yang pengen siap kita dampingi, mulai besok pagi, besok pagi atau hari Rabu Pak? Kalau besok pagi masih WFH. Hari Rabu tanggal 3 akan kita dampingi Pak. Kalau mau satu pokja di ruang Pawon RB. Siapa yang siap dulu akan kita dampingi sampai dengan penyelesaiannya. Nanti di situ sampai pemenuhan evidence, terus apa-apa ya evidence atau data dukung yang diperlukan sampai dengan nanti cara uploadnya. Jadi nanti akan kita dampingi sampai dengan selesai Bapak Ibu sekalian. Terus yang lain
kita sudah jembatani dengan aplikasi sebagai alat bantu, Pak. Alat kerja kita, namanya Simbok. Sistem Informasi Manajemen Berbasis Online pada Kementerian Agama. Itu seluruh evidence yang ada nanti kita masukkan di situ, baru kita uploadkan keluar untuk pemenuhan di di dalam ini tahapan proses maupun tahapan hasil di situ. Itu sebagai alat kerja kita Simbok. Terus yang lain terkait dengan ZI, ini kan merupakan miniatur daripada RB Bapak Ibu sekalian. Biar nanti kita lebih jelas bahwasanya Z ini merupakan miniatur terkecil daripada RB. Sebenarnya hampir imbang antara EJ dengan RB, cuma ada beberapa tambahan, dua di tambahannya yang menjadi kewenangan daripada pusat maupun eselon 1. Secara tidak langsung, kalau Z ini berjalan, otomatis seluruh layanan yang ada di Kanwil Kementerian Agama ini akan berjalan dengan baik dengan sendirinya. Pak Kabak, Pak Kabit tidak usah ngoyak-ngoyak, akan baik sendiri Pak. Kalau seluruh evidence ini terpenuhi Pak, jenengan akan diperiksa model apa itu tenang. Contohnya kemarin Bapak, Sakib dengan angka 43 di tahun kemarin. Kemarin baru kita sentuh aja Pak, itu belum keseluruhan. Itu sudah kita mencapai angka 63,80 dengan predikat baik. Alhamdulillah ini dukungan Bapak Ibu sekalian, doanya kita bisa mencapai angka 63,80 dan ini baru kita terima tadi pagi hasilnya. Terus yang lain terkait dengan kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk kita dampingi, monggo mau kapan komunikasi WA aja enggak Bapak-bapak, saya siap sekarang namanya. Kita langsung ke Pawon RB itu yang ada di bawah di ruang telekonferensi, kita dampingi, satu pokja kita pecahkan di situ. Monggo, jadi nanti masternya sudah kita siapkan, yang diperlukan apa semuanya, baru kita upgrade. Kalau memang sudah ada kita integrasikan, kalau belum ada kita penuhi di situ. Atau kita buatkan baru terkait dengan pelaksanaan. Cuman ada kendala sedikit Bapak Ibu sekalian, master yang saya pasang di situ ada yang bentuknya PDF. Jadi tidak bisa kita rubah menjadi Excel. Nanti itu yang jadi kendala Bapak Ibu sekalian harus ngetik ulang sedikit terkait dengan pemuahan evidennya atau data dukung. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari kami dalam artian untuk menjembatani agar lebih mudah karena yang jelas mungkin juga Bapak Ibu sekalian masih meraba janjian iki panganan opo jadi kan gitu. Ini yang jadi kendala. Memang kita harus meyakinkan mensosialisasikan sampai dengan kita nanti memperhatikan bisa membaca bahwa tujuan YTI itu apa dan sasaran akhir itu apa juga di YTI sampai dengan nanti kita mencapai impact atau outcome yang sudah ditentukan. Itu yang jadi kendala kita Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti akan diperjelas lagi oleh Pak Kabak terkait dengan program kerja YTI kita ke depan di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Monggo Bapak. Nggih, matur nuwun Pak Nurholis. Nggih Bapak Ibu sekalian, itu tadi sudah dibuka fasilitas dari teman-teman Ortala. Nanti tinggal dijadwalkan saja. Kita lockdown sampai hari Rabu tanggal 2, jadi mulai hari Kamis. Ini hari Kamis siapa yang mau pesan untuk ngapling pendampingan? Kamis. Area apa ini? Langsung didaftar nih. Pak PD Pontren, mau Kamis atau setelahnya? Jadi nanti ada dengan Kamis, tim dulu, Pak. Ya? Ketemu dengan tim dulu, ini belum komunikasi. Okay. Baik, nanti silakan komunikasi dengan tim, bisa nanti dikerucutkan melalui grup area per area juga bisa. Nanti ya, silakan. terima kasih. Itu kita nanti nunggu, kalau masing-masing nanti silahkan dijadwalkan, saya mau hari Kamis, saya hari Jumat, saya hari Senin, Selasa, Rabu, 6 hari kelar kita insya Allah. Kira-kira dokumennya akan lengkap, setelah itu nanti dokumen yang lengkap itu akan kita jadikan data dukung pengisian PMPZI. Jadi area manajemen perubahan, pertanyaan pertama misalnya, di situ terkait dengan
Ini salah satu contohnya. Mungkin sudah pegang semua ya? Sudah dikirim ya data dukungnya? Ya, ada di WA Group. Misalnya pertanyaan pertama, apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas? Nah, jawabannya pasti iya. Amanah SK-nya, sudah ada SK-nya. Kira-kira itu. Mana buktinya ini? Lah tinggal kita harus menunjukkan bahwa penentuan tim itu juga melalui rapat. Dan kita sudah melalui rapat Bapak Ibu. Terus misalnya apakah penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas? Sudah, karena kita melalui proses. Kira-kira itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dijawab iya dan tidak. Data dukungnya harus kita lengkapi. Apakah sudah mempunyai SOP semua? Sudah. Mana buktinya? Apakah SOP itu digunakan untuk bahan kita bekerja? Ada yang iya, ada yang belum. Itu enggak apa-apa. Itu proses. Nanti kita lakukan. Jadi tahap kita Bapak Ibu sekalian, tentu tidak langsung serta-merta jadi. Tidak seperti simsalabimnya Solotigo. Tapi tentu pertama adalah pemenuhan. Kita menunjukkan bahwa kita memenuhi semua dokumentasi. Kita menjawab apa yang ada, terus dokumennya juga lengkap. Secara dokumentatif kita lengkap, pemenuhan, terpenuhi. Yang kedua adalah nanti adalah implementasinya. Apakah dokumen itu sudah diimplementasikan? Kita sudah bekerja sesuai dengan dokumen yang ada. Apakah penempatan pegawai sesuai dengan analisis jabatan? Apakah rotasi sesuai dengan analisis jabatan? Itu nanti akan prosesnya panjang. Nah, yang terakhir adalah bagaimana dampak dari kita melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini prosesnya. Nah, ini nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, tentu nanti akan secara bertahap kita akan melakukan percepatan-percepatan. Mohon dukungan, mohon bantuannya semuanya bahwa ini adalah kerja kita bersama. Maka bisa jadi saya pas lagi hilaf gitu kan, atau pas lagi lelet, panjenengan yang punya pemikiran bagus, segera memberikan saran, solusi yang konstruktif. Itu. Nanti ketika ada teman lain yang harus melakukan apa, kita saling mendukung. Jadi kita adalah saling mensupport, bukan saling menghujat. Kira-kira itu. Jadi kalau ada kelemahan, bukan kita salahkan, tetapi adalah bagaimana kita membantu mencarikan solusinya. Lah kita ini akan satu tim. Jadi tim adalah mengisi kekosongan-kekosongan yang fungsinya tidak jalankan apa? Kita lengkapi, kita membantu ngisi itu. Jangan berebut menyelesaikan satu pekerjaan. Tetapi adalah bagaimana masing-masing tim itu bekerja, menyelesaikan fungsinya masing-masing. Kalau fungsi kita sudah selesai, ada fungsi kawan kita yang belum selesai, kita bantu. Kalau ada kawan kita yang tidak bisa menyelesaikan, bukan kita hujat, kita omel-omelin gitu kan, kita bully, tapi adalah bagaimana kita bantu. Sepakat menten? Sepakat ya? Pokoknya kita bareng-bareng, kita tim Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus bareng-bareng. Yang eselon 3, eselon 4, JFT, JFU, atau jabatan pelaksana, Pramubakti itu juga harus mendukung semuanya. Saya kira itu kalau kita bisa melakukan dengan keikhlasan, dengan keceriaan, kebahagiaan, niatkan untuk ibadah, insya Allah akan lancar. Kita tidak akan ada hambatan. Berat enggak? Berat. Tetapi bisa enggak? Insya Allah bisa. Jadi adalah kita bicara berat tapi bisa. Jangan bisa Pak, tapi berat. Nah kalau terakhirnya berat kita berhenti. Enggak berpikir menyelesaikan pekerjaan. Jadi adalah berat karena apa? Waktunya yang pendek dan sebagainya. Kita optimalkan 2020 ini, kita bisa masuk dalam satker yang diusulkan menjadi WBK. Tetapi bukan sekedar usulan. Kalau cuma hanya mengusulkan gampang. Kita masukkan namanya Kanwil menjadi satker WBK usulan. Tetapi kalau hanya sekedar usulan sampai di Jakarta tidak akan terlihat, itu kan sayang. Maka kita lakukan waktu yang pendek ini, kita lengkapi semaksimal mungkin. Nanti kalau sudah submit di tanggal 8, kita pelan-pelan akan kita lakukan terus, pendampingan terus. Pendampingan terus memastikan bahwa dokumen itu kita lakukan. Kita sosialisasikan semuanya. Bila perlu nanti kita panggil ahli-ahli WBK dari Balai Diklat. Mungkin dari
kan kemenak lain yang sudah berjalan. Mungkin dari pusat. Jadi kalau kita sudah melakukan kontrak akan masuk kepada pilot project JTI, nanti eselon 1 di pusat Bapak Ibu, Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Hukum, Biro Ortala, Biro Umum, semuanya akan dikerahkan untuk mensupport. Sekjen akan perintahkan para eselon 2-nya turun kayangan untuk membantu kita. Lah mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan baik, maka kalau kita menjadi WBK, insya Allah kita akan dapat support yang lebih baik lagi. Kami sedang mengusulkan supaya apresiasi itu ada. Jadi apresiasi untuk teman-teman yang sudah membangun zona integritas menjadi WBK, tentu nanti akan ada apresiasi pada Satker, pimpinan Satker, dan semua yang terlibat dalam proses pembangunan zona integritas ini. Inovasi-inovasinya yang dilakukan apa saja. Itu yang sedang kita kembangkan. Mudah-mudahan bisa menjadi ya hiburan lah, apresiasi. Tentu berikutnya Bapak Ibu sekalian, WBK itu bukan tujuan akhir. WBK itu sebagai hiburan saja nanti. Tujuan kita adalah Satker kita menjadi Satker yang ZI. Sebagai Satker yang pantas disebut Satker zona integritas, karena di situ tidak ada lagi korupsi, tidak ada kolusi, kita bekerja sesuai dengan aturan main, status kepegawaian kita juga jelas, perencanaan anggaran, kegiatan, program dan semuanya berjalan dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi lebih nyaman lagi. Saya kira itu, dan kalau Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kanwilnya bisa WBK Pak, kita targetkan bisa WBK. Tetapi berikutnya Pak, kalau kan kemenak yang ada di lingkungan kita ada 5 satker saja nanti menjadi WBK, kita itu bisa dapat apresiasi WBBM. Karena kita terlibat dalam proses mereka itu jadi WBK atau tidak. Nah, kalau Kementerian Agama Jawa Tengah bisa berkontribusi beberapa satker menjadi WBK, tentu Kanwilnya juga dapat WBBM, nanti Menteri Agama juga akan dapat apresiasi juga. Kira-kira itu. Jadi ketika minimal ada 5 satker, itu Menteri Agama nanti akan dapat apresiasi. Dan jika WBK nanti akan mendapat tambahan anggaran ini. Mudah-mudahan sistem sedang dibangun, nanti bicara tentang tunjangan kinerja, cuma saya sih belum begitu ya tunjangan kinerja nantilah dampak saja. Tapi paling tidak dengan reformasi birokrasi, kita akan bikin aturan main yang jelas. BKN sudah menerbitkan bagaimana pengukuran kinerja individu. Nah, nanti monggo yang punya aplikasi bagus tentang bagaimana mengukur kinerja individu, LCKH, itu diaplikasikanlah. Coba bidang mana yang kira-kira mau berkontribusi, atau mungkin pembimas, coba bikin LCKH yang paling mudah, yang gampang, terus bisa terintegrasi dengan Kemenak Kabupaten Kota, itu bagian dari inovasi, monggo silahkan. Silahkan berinovasi sebanyak mungkin untuk kebaikan kita bersama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, anggaran-anggaran untuk apresiasi sedang dipersiapkan di Jakarta. Mudah-mudahan kalau kita bisa WBK, kita dapat ya tambahan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan kita supaya WBBM-nya bisa tercapai. Jadi ingat, WBK adalah wilayah birokrasi, wilayah bebas dari korupsi. Bukan wilayah bebas korupsi, adalah wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Insya Allah itu bisa tercapai ketika kita bekerja bersama-sama, kita majeng sareng untuk membangun Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu, terima kasih. Ini Pak Kabid Pontren, Pak Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Pak Tarso. Tidak ada. Pak Kabid, ya Pak Kabid Madrasah. Ya, Pak Is. Haji. Ada Bapak, ada Haji ada. Oh, nggih, Pak Saidun, matur nuwun Pak Saidun. Terima kasih. Itu salah satu kontribusi Haji untuk aplikasi Pak Saidun itu juga nanti akan bagian dari untuk mendongkrak
nilai Oh, nggih. ZI kita. Matur nuwun. Nanti yang lain juga sama, tolong dibikin aplikasi-aplikasi. Dari Penais, Pak Ahyani. Oke, jadi sudah semuanya hadir semuanya. Terus berikutnya di waktu-waktu yang hampir habis, akhir tahun, mungkin ada serapan-serapan anggaran yang belum bisa terserap, nanti masing-masing bidang bisa nanti berkoordinasi dengan Pak Nurholis, nggih. Kita melakukan apa namanya ya kemarin, yang review ya, review dokumen ZI. Oh, overview. Jadi overview misalnya Pak Kabid PD Pontren ingin agar apakah benar nih SOP saya sudah ada semua. Anjab saya ada semua. Kira-kira bisa ini nanti bikin kegiatan, undang beberapa teman untuk hadir, katakanlah ada perjalanan dinas dan sebagainya, untuk memastikan bahwa di bidang PD Pontren itu semua dokumen ZI-nya beres, kira-kira itu. Termasuk memantau, bisa jadi nanti di bimas-bimas yang lain, bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Haji kayaknya juga udah siap juga itu, anggarannya masih banyak, itu bisa nanti kolaborasi. Jadi saya berharap nanti misalnya di Haji masih banyak anggarannya, overview tentang dokumen ZI-nya Haji, tetapi di situ diajak nanti teman-teman dari bidang Pontren 2 orang atau 3 orang gitu kan, dari Penmat, dari bimas-bimas yang lain, dari TU diundang, masing-masing bidang bikin overview-nya dokumen masing-masing, tetapi Pak Seidun bisa nanti gantian, yang Pontren, nanti yang TU dan sebagainya, saya kira ini bagian dari sharing cost gitu, cost sharing, bagi-bagi kegiatan untuk mendukung RP kita. Saya kira itu bagian dari percepatan, monggo dilakukan. Jadi ketika nanti sudah submit tanggal 8, Bapak Ibu, tidak usah khawatir, itu bukan akhir dari segalanya. Itu justru bisa jadi awal dari segalanya. Jadi ketika sudah submit, nanti kita akan garap. Lah, garapan itu nanti akan menjadi evaluasi dari tim kerjanya Kementerian Agama. Akan dilihat setelah submit tanggal 8 sama nanti ketika ada tim RB atau tim Z-nya datang ke kita, itu akan terlihat ada perubahan enggak. Ketika ada perubahan terakhir yang akan dipakai. Kira-kira itu. Jadi kita targetkan semaksimal mungkin masuk ke dalam namanya kalau pertandingan kualifikasi ya. Kita harus masuk dalam grup kualifikasi, masuk. Setelah itu kita garap lagi. Masih ada Desember, ada Januari lah, kira-kira masih ada waktu itu. Karena nanti penilaian ZI setelah bulan apa? Februari ya Mas? Apa April malah? Oh Januari ya? Kita masih ada waktu lah. Sambil jalan nggak apa-apa Pak. Nanti kita komunikasikan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ada Mas Hamid akan menambahkan Mas Hamid. Mas Masin, monggo silakan. Mas Masin, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Oke, bisa di-copy Mas. Ya, masuk Mas. Oke. Yang kami hormati Pak Kabak, Bapak-Bapak Kepala Bidang dan Pembimbing, serta Bapak Ibu peserta rapat virtual meeting yang kami hormati. Nuhun sewu Bapak, niki mungkin pertanyaan saya agak katrok ini Bapak. Apa? Boleh. Ya, nuhun sewu, ini dengan adanya SK ini kalau di sini saya dapat tugas sebagai Ketua Pokja proses penguatan akuntabilitas kinerja. Nah, nuhun sewu, ini saya belum paham sepenuhnya apa yang harus kami lakukan di tim ini, yang tim Pokja akuntabilitas. Ya, penguatan akuntabilitas kinerja. Ya. Kalau ini tadi di grup itu sudah di-share, apa itu data dukung PMPZI tahun 2020 untuk akuntabilitas kinerja, 1 keterlibatan pimpinan, dan nomor 2 pengelolaan akuntabilitas kinerja. Nah, terus langkah-langkah kami yang harus kami lakukan apa?
terus untuk tanggal 8 Desember itu harus upload di mana dan sebagainya Bapak. Jadi mohon petunjuknya Informasinya. Bapak. Ini kami harus bagaimana Bapak. Ya, baik. Matur nuwun pangapunten pertanyaannya agak tidak mutu Bapak. Oke, ini justru pertanyaan bermutu ini. Gitu. Ini pertanyaan bermutu. Nah, mudah-mudahan jawabannya juga bermutu juga nih. Khawatirnya jawabannya nggak bermutu. Matur nuwun Pak Agus Mahasin. Gini, menurut saya nanti semuanya tentu ini adalah bisa jadi hal yang baru. Karena mau tidak mau ini juga kemarin-kemarin kita belum lakukan. Tadi yang istilahnya Pak Nurholis, wah ngeri banget. Ini namanya binatang apa ini? Tentang Zeti. Nggak apa-apa. Jadi yang harus dilakukan oleh para ketua Pokja atau ketua tim ya, tim kerja penguatan akuntabilitas, penguatan manajemen SDM, penguatan manajemen perubahan, akuntabilitas, terus ada pengawasan, ada pelayanan publik. Yang harus dilakukan adalah pertama konsolidasi dengan anggota timnya. Tentu berdasarkan SK yang ada, terus panjenengan mungkin sedikit dipelajari terkait dengan KMA 633 2020, nanti di-share ya, udah di-share kali ya? Sudah di-share, nanti dibuka, ada nanti apa tugasnya Pak? Di ZI, sekretaris apa, tim apa, terus nanti Pokja itu apa saja. Dan nanti setelah dibaca saya dan sebagainya, panjenengan di tingkat tim, itu segera menyiapkan jadwal waktu. Terus koordinasi dengan Pak Nurholis dan timnya, minta jadwal. Tim akuntabilitas akan melakukan rapat koordinasi, tolong didampingi. Nah gitu aja Pak Agus. Yang harus dilakukan panjenengan, semua tim lakukan itu, nanti tinggal diatur. Diatur kapan akan dilakukan atau dijadwalkan untuk penguatan akuntabilitas. Kapan penguatan manajemen SDM, perubahan tata laksana dan sebagainya. Monggo, saya kira itu yang harus dilakukan. Nanti ketika Pak Nurholis dan kawan-kawan itu sudah menyiapkan ruangnya, ruang Pawan RB, di sana disiapkan. Nanti jangan lupa Pak Nurholis siapkan ada konsumsinya. Jadi minuman, ada kopi, teh dan sebagainya. Saya kira itu bagian dari pelayanan. Ya. Oh ya, ini untuk jadwalnya, ini untuk percepatan mungkin langsung dijadwalkan untuk hari Kamis tanggal 3 Desember, ini masih 2 hari lagi ya, 3 hari. Hari Kamis tinggal 3 Desember, ini ditentukan saja ya daripada milih, nanti kalau milih suka lewat-lewat. Pokja 1, 2, dan 3. Monggo silahkan yang merasa di Pokja 1, manajemen perubahan, Pokja 2, penataan tata laksana, Pokja 3, manajemen SDM, itu di hari Kamis tanggal 3. Terus di hari Jumat tanggal 4, itu Pokja penguatan akuntabilitas. Nah, Mas Agus nih. Terus Pokja yang pengawasan, dan yang keenam adalah area peningkatan layanan publik. Itu dijadwalkan saja supaya 2 hari itu bisa kelar, dan berikutnya adalah nanti di hari Senin itu ada rapat koordinasi tim Kanwil. Nanti kita evaluasi, di situ akan melakukan finalisasi dari pendampingan yang 2 hari itu, sehingga pada tanggal 8 kita bisa melakukan submit bersama. Kira-kira ngaten ya. Jadi nanti pengumuman ini juga akan disampaikan di grup WA. Tanggal 3 Desember hari Kamis Pokja 1, 2, dan 3. Tanggal 4 Desember hari Jumat Pokja 4, 5, dan 6. Karena hari Senin, ini nanti timnya Pak Nurholis setelah hari Jumat kan akan menggodok, memaksimalkan, sehingga berikutnya adalah di hari Senin sudah ada finalisasi dari tim ZI Kanwil. Nah, sehingga di tanggal 8 kita bisa melakukan submit. Saya kira itu nanti yang bisa dijadwalkan, upayakanlah disempatkan waktunya, itu dioptimalkan, monggo kita bisa bersama-sama, atau misalnya tukar tempat juga nggak apa-apa, yang penting satu hari tiga Pokja, 3 area.
Panjenengan yang bisa, waduh hari Kamis nggak bisa nih, tapi kan cuma sehari kayaknya juga nggak menarik juga, pergeserannya hanya sehari. Ya diupayakanlah untuk istirahat, nanti hari Selasanya atau apa baru boleh jalan lagi. Atau silahkan dikoordinasikan dengan baik. Saya kira itu yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian, tetap saja tim kerja rapat koordinasi di tingkat area perubahan, dan nanti juga dengan teman-teman di Subak Ortala. Itu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Ya, jadwalnya Pak Kabak. Ye, Pak Kabit, monggo. Pok Janam itu hari Jumat ya? Oh ya, nggih, hari Jumat. Saya Monggo, usul Pak. habis Jumatan. Oh, usul habis Jumatan ya? Ya, karena di luar kota. Oke, siap. Berarti hari Jumat areanya Pak Kabit Pontren, saya nggak hafal area apa? Pelayanan. Pas urut terakhir memang, pelayanan. Oh, nggih. Jadi pelayanan. Nanti Pak Kabit, ini malah ada fasilitas juga nih dari Pak Nurholis sama Mas Hamid. Jadi nanti yang terpaksa banget harus dari luar kota, gitu kan. Misalnya posisi ada di luar kota tidak memungkinkan, nanti bisa pakai Zoom. Itu ya. Ya, jadi semua pekerjaan bisa diselesaikan lah. Ya. Ya, siap. Oke, yang penting. Nah, nggih, pokoknya kita berkomitmen bersama untuk membangun bersama. Dan kita bisa memantaskan bersama. Ngaten nggih? Ada lagi? Mas Tovan ada saran Mas Tovan? Enggak ya? Nanti secara adat ya. Ada lagi monggo? Pak Badrus? Enggak, oke. Ada lagi yang lain? Ini siapa nih staf yang itu sudah ya? Sudah semua ya? Mungkin Bapak, saya satu lagi. Oh Mbak Anissa, Mbak Aini. Aini, oh Mbak Aini. Oh tulisannya Mbak Ainisa itu kan? Tidak ada. Oh nggih, monggo Mbak Aini nggih. Ini mau tanya di Pokja kami ini kan Pokja hasil kualitas pelayanan publik. Kemudian tadi yang di Pak Nur Abadi itu Pokja penguatan kualitas pelayanan publik. Jadi kayak hampir-hampir sama itu realnya itu perbedaannya di mana di Pokjanya itu. Apakah sama-sama di area 6 atau tersendiri atau bahkan di Pokja kami ini adalah Pokja tambahan atau gimana? Terima kasih, Pak. Oh. Yeah. Gimana Mas Hamid? Ada penjelasan nih Pak Nurholis apa? Nurholis? Oh nggih, yang dihasil Mbak Aini. Kalau untuk komponen pengungkit itu kan. Mungkin Pak grupnya timnya Pak Nur Abadi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik ya, yang Pak Nur Abadi ya. Itu adalah pengungkit. Jadi di prosesnya. Lah yang di Mbak Aini itu terkait dengan komponen hasil Mbak. Nanti survei-survei tentang layanan. Itu evidennya atau data dukungnya berbeda Mbak. Oke. Oh, yang komponen hasil informasinya nanti di Senin aja Mbak. Tanggal 7 ya. Yang komponen hasil Mbak. Nggak apa-apa Mbak, nanti ini belum dijadwalkan. Nanti secara teknis nanti kita akan bahas bagaimana untuk yang di komponen hasil terkait dengan anti korupsi, indeks indeks anti korupsi dan indeks kepuasan layanan publik. Kira-kira ngaten Mbak ini sementara bisa di-copy? Bisa Bapak, matur nuwun. Oke, matur nuwun sami-sami nggih. Ada lagi Mas Agus, monggo lanjut Mas Agus, silakan lagi. Pangapunten Pak Kabak, mau nanya tentang ini Bapak. Jadi kalau saya melihat tentang akuntabilitas kinerja ini kan ada beberapa hal yang sebetulnya ini nanti akan spesifik mengarah ke Subak ataupun
unit kerja tertentu gitu Bapak. Nah, Yap. ketika seperti itu bagaimana? Apakah kita hanya menilai saja ataukah apa ya, ada tindak lanjutnya seperti apa begitu Bapak? Karena ini sepertinya melibatkan unit tertentu yang sifatnya di luar kendali, di luar kendali tim kami gitu Bapak. Seperti itu bagaimana makin? Matur nuwun pangapunten. Matur nuwun Pak Agus. Jadi kita kan di sini bicara kanwil. Tentu ketika kita ada penugasan seperti ini, kita bisa kemana saja. Itu. Kita koordinasi aja, karena memang melibatkan misalnya kewenangan kebijakan di bidang lain misalnya, atau unit lain, nggak apa-apa. Tapi kita adalah bicaranya kanwil. Maka surat tugas atau SK ini adalah mewakili kanwil dalam rangka melakukan koordinasi dengan siapa saja. Jadi koordinasi dengan bidang yang lain terkait dengan akuntabilitas kinerja. Saya kira itu jadi misalnya apakah pimpinan terlibat dalam secara langsung pada saat penyusunan perencanaan. Nah ini kan tentu teman-teman di perencanaan. Tetapi di sini tidak bisa kalau hanya perencanaan, ini memang pekerjaan semua ada di kesekretariatan. Bisa jadi arahnya ke situ. Lah kita bicara di kanwil tentu melibatkan semuanya. Secara teknis mungkin tidak melakukan, tetapi secara koordinatif kita bisa mendukung Mas Agus. Ngaten ya Mas Agus? Ngaten Mas? Iya Bapak. Dipahami ya? Iya. Oke, pokoknya nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa terus kita berkoordinasi. Ngaten, monggo. Ada lagi yang lain? Dari teman-teman PTSP ada? Pak Kabid PHU ada arahan-arahan buat kami Pak Kabid? Unmute dulu. Unmute. Ya. Monggo Pak Kabid. Sampun cekap kita sudah tadi cukup arahan dari Pak Ketua Satgas, Ketua PMZI. Cukup Pak. Matur nuwun Pak Kabid atas dukungannya. Bapak Ibu sekalian kados cekap nggih sedaya nggih. Ada lagi? Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa komunikasikan melalui grup WA. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan tugas-tugas kita. Sementara ngaten Pak Nuralis ada lagi cukup? Cukup ya Mas. Matur nuwun, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian, para kabid, para pembimas, para kasih, kasubag dan semua peserta rapat koordinasi tim PMPZI Kanwil Kemenak Jateng. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan ini menambah wawasan kita, menambah referensi kita, bagaimana kita punya giroh, punya semangat untuk bagaimana menjadikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ini menjadi lebih baik lagi. Kita ingin melakukan perubahan secara fisik, perubahan secara non-fisik gitu kan, terhadap layanan-layanan dari Kementerian Agama. Kita ingin bekerja nyaman, sejahtera gitu. Ke kantor itu juga senang karena saya mau ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan berikutnya mudah-mudahan apa yang kita peroleh dari kita bekerja di Kanwil itu mendapatkan keberkahan karena kita menjalankan tugas fungsi kita dengan baik. Pimpinan tentu akan berusaha atau akan berikhtiar untuk memikirkan seluruh anggotanya. Kami insya Allah di sini diberi amanah sebagai Kabak TU akan membantu panjenengan semua. Saya insya Allah saya niatkan jihad saya dengan meninggalkan keluarga di Jakarta, ini membantu panjenengan semua. Mudah-mudahan kita bersinergi, tentu saya hanya berharap kita bekerja sama, membuat kebaikan-kebaikan yang ada di Jawa Tengah ini, karena kebaikan yang ada di Kanwil, ini nanti akan menyebar, akan berdampak kepada 35 kabupaten kota. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang beruntung, karena kita beruntung diberi kesempatan, dan kita bisa mengambil kesempatan itu untuk membuat kebaikan. Kita bikin monumen-monumen kebaikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
insya Allah keberkahan itu akan datang kita. Rizki akan datang pada kita, karena rizki keberkahan itu tidak harus berupa materi, tapi kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan. Dan mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita semakin sehat. Kalaupun kemarin sempat terkontaminasi atau terpapar COVID, ya mungkin itu salah deteksi saja. Sebenarnya kita sehat, cuma kita diminta untuk menjaga diri. Nah tentu kita bisa menjaga diri kita dengan baik, karena kita menjaga diri kita tentu supaya tidak merugikan orang lain. Kita menggunakan masker supaya menjaga orang lain, dan orang lain juga tidak menularkan kepada kita. Kemarin ada kebijakan, terima kasih kepada para Kabid Pembimas yang sudah menindaklanjuti arahan Pak Kanwil untuk melakukan swab. Ini tentu bagian dari upaya kita, upaya Pak Kanwil, upaya kita bersama menjaga agar kesehatan keluarga kita itu terjamin. Caranya apa? Tentu kita harus mendeteksi apakah kita itu membawa COVID enggak. Kalau kita membawa COVID, bisa jadi di rumah akan menularkan ke yang lain. Tetapi ketika tidak, minimal kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita ketularan. Kalaupun ketularan itu bukan aib, maka tidak usah dicemooh, dihujat dan sebagainya, tapi justru diberi dukungan. Kita support agar cepat sehat. Dan tentu untuk menjadi sehat, imunitas kita harus kita tingkatkan. Salah satunya kita harus bahagia. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor ini tentu berat, tapi kita laksanakan dengan niatkan ibadah, kita akan bahagia. Kita nikmati sebagai suatu kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Biarlah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang akan membalas kita semua. Saya kira itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bekerja, jaga kesehatan, ingat pesan Simbo, jadi memakai masker, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjaga kerumunan, mudah-mudahan kita selalu sehat. Kurang lebihnya mohon maaf, salam reformasi, salam perubahan, terima kasih. Ya. Oh ya, jangan tutup dulu, kita mau foto dulu Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Pagi, ayo. Nggak kelihatan, ayo semuanya ditampakkan. Ini untuk dokumen. Seumur hidup jangan sampai kita menyesal tidak ikut dalam proses pembangunan ZI kita. Ya. 1, 2, cheese. Iya. Oke Mas Hamid, cukup. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertugas, menjaga kesehatan, kita tetap bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.